Sistem controlling dan monitoring cairan infus menggunakan aplikasi Android bisa membantu para perawat untuk mengontrol dan memonitor cairan infus pada jarak jauh. Yang diperlukan untuk mengintegrasikan sistem ini diantaranya adalah sensor, kemudian database, dan aplikasi Android. Sensor tersebut akan dirangkai dan dibagi menjadi 3 perangkat. Perangkat pertama berfungsi untuk menghitung volume cairan infus. Perangkat pertama tersusun dari Wemos D1 Mini, potensiometer geser, dan LED. Perangkat pertama akan dipasang pada tiang infus untuk menggantung cairan infus. Sedangkan perangkat kedua berfungsi sebagai penghitung jumlah tetes cairan infus per menit, yang berisi Wemos D1 Mini, LED, dan fotodioda. Perangkat ini akan dipasang pada drip chamber pada bagian set infus. Perangkat yang ketiga adalah perangkat yang berfungsi untuk mengontrol kecepatan tetes cairan infus, di mana perangkat ini terdiri dari motor servo dan Wemos D1 Mini. Perangkat ini akan dipasang di bagian selang cairan infus. Untuk menyimpan data yang didapatkan dari sensor, maka kita memerlukan sebuah database. Pada sistem ini, database yang digunakan adalah Firebase Real-Time Database. Untuk melakukan controlling dan monitoring cairan infus, kita memerlukan aplikasi Insidious. Kita klik aplikasinya. Ini merupakan splash screen dari aplikasi Insidious. Kemudian halaman selanjutnya adalah halaman login, di mana kita harus mengisi email dan password. Kita isi dengan email dan password default, kemudian kita lihat passwordnya dengan klik show password. Jika sudah, maka kita klik button next. Maka halaman selanjutnya yang akan terbuka adalah halaman dashboard. Di sini terdiri dari beberapa list ruangan. Ketika kita klik salah satunya, maka akan membuka halaman data pasien. Karena di sini yang terisi hanya ruangan 2, maka kita klik ruangan 2. Kemudian di sini kita bisa melihat data pasiennya dan kita bisa mengganti apabila pasien tersebut adalah pasien baru. Yang kita perlu isi yaitu nama, tanggal lahir, dan nomor medical record. Nah, ketika sudah, maka kita klik save. Maka data yang di bawah itu akan berganti sesuai dengan apa yang telah diinputkan. Kemudian di sini ada button monitoring dan controlling. Kita klik button monitoring, maka yang akan muncul adalah data yang didapat dari sensor. Di sini terdapat data volume, kecepatan, estimasi waktu habisnya cairan infus, dan status cairan infus. Untuk status cairan infus di sini oke, karena volumenya masih di atas 50 mili. Jika di bawah 50 mili, maka statusnya akan berubah menjadi warning. Kemudian di sini ada set alarm. Set alarm ini berfungsi untuk mengingatkan petugas medis untuk mengganti cairan infus. Misalnya, kita set volumenya sesuai dengan volume cairan infus saat ini, 276, maka alarmnya akan berbunyi. Jika kita klik input 0, maka alarmnya akan berbunyi ketika infusnya habis. Kemudian di sini ada button controlling. Ketika kita klik, di sini ada button 0 sampai 5 dan di sini juga terdapat petunjuknya. Ini merupakan petunjuk penggunaan button. Ketika kita mengklik button 0, maka kecepatan tetes cairan infus itu adalah 30 drop per menit atau 30 tetes per menit. Kemudian di sini ada button 1 sampai button 5 juga, seperti itu.